Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aswar Utomo, NIM 208200052. Di sini saya akan mereview buku sejarah tentang silsilah ajaran Makrifat Jawa. Nah, sebelum kita mereview buku ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang cover buku tersebut. Untuk cover depan buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa, bisa dilihat corak buku ini sangat kejawaan. Bisa dilihat di sini ada gunungan yang diibaratkan sebagai gerbang istana atau awalan untuk melakukan cerita di dalam sebuah perwayangan. Nah, di atasnya ini ada tulisan aksara Jawa, bisa diartikan sebagai tulisan-tulisan yang akan ditulis ketika ada sejarah nanti. Nah, buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa ini ditulis oleh Agus Wahyudi. Oke, lanjut ke belakang buku. Cover belakang buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa, di sini ada sinopsis tentang ajaran-ajaran Makrifat Jawa nanti yang akan menuju ajaran manunggaling Kawula Gusti. Nah, di bawah sini ada penerbit buku. Penerbit buku di sini Diva Press, dan bisa dilihat di Facebook ataupun Twitternya Diva Press 01, atau di blogspotnya www.divapressonline.com. Nah, di sini juga ada barcode tentang buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa kalau buku ini sudah ISBN. Ilmu makrifat itu pasti kita akan mengenal seorang tokoh yang bernama Syekh Siti Jenar. Itu sangat tidak asing tentang ajaran makrifat. Nah, ajaran yang diberikan atau disebarkan oleh Syekh Siti Jenar ini disebut sebagai ajaran manunggaling Kawula Gusti, yang dalam arti Indonesia manunggaling Kawula Gusti itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Ajaran atau ilmu makrifat itu memiliki 9 tingkatan. Tapi tingkatan tertinggi yakni tentang manunggaling Kawula Gusti sengaja disimpan dan tidak perlu diajarkan. Tingkatan paling atas tersebut lebih mengarah pada pengalaman rasa, bukan sekedar teori, sehingga tak perlu ada wali khusus yang mengajarkannya. Kedelapan wali yang ditunjuk untuk mengemban amanat agung menyebarkan ajaran makrifat yang 8 itu diantaranya 1. Kanjeng Sunan Giri Kedaton, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang keindahan zatnya Gusti Allah. 2. Kanjeng Sunan Tandes, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang kejadian zat. Yang ketiga, Kanjeng Sunan Majagung, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang keadaan zat. Yang keempat, Kanjeng Sunan Bonang, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di dalam Baitul Makmur. 5. Kanjeng Sunan Muryapada, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Mahram. Yang keenam, Kanjeng Sunan Kalinyamat, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Muqaddas. Yang ketujuh, Kanjeng Sunan Gunung Jati, bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Makmur.
8. Kanjeng Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar yang bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang syasyahidan atau kesaksian. Ya. Ajaran Makrifat Wali Jawa, yaitu yang ada di kitab Serat Wirid Hidayah Jati yang berisi tentang jalan mencapai kesempurnaan batin. Di dalam kitab ini dibahas tentang suluk-beluk zat Tuhan dan jalan bagi para sufi untuk menyatukan diri dengan zat Tuhan tersebut. Di dalamnya juga membahas tentang kematian dan makna kehidupan yang hakiki. Nah, ajaran makrifat ini sangat memberatkan. Seorang guru itu pun sangat penting. Seorang guru sebaiknya memiliki beberapa kemampuan agar pengajaran ajaran makrifat ini tadi bisa berhasil dan mencapai kesempurnaan. Ya, diantaranya satu di dalam Jawa yaitu para mahasastra, yakni ahli sastra yang mencintai seni agar semua yang disampaikan menarik diperhatikan. Jadi harus mengetahui tentang olah bahasa, olah rasa ataupun yang lainnya. 2. Pramakawi, yaitu pandai tata bahasa supaya kata-kata yang disampaikan tidak membingungkan. Ya. Mbah Yai saya itu pernah berkata, kalau di zaman sekarang ini kita memaknai kitab kuning masih menggunakan makna Jawa, kemungkinan akan sulit digunakan untuk sekarang ini, karena sekarang ini zamannya sudah modern. Jadi yang harus kita gunakan juga harus bahasa tentang sekarang. Seperti dalam kitab Ta'limul Muta'alim sering kita jumpai dengan lafaz wayambagi. Nah, wayambagi itu artinya wayambagi lan sayukjo. Nah, kalau sayukjo itu kan kalau bahasa Jawa itu kan masih asing di kedengaran santri-santri baru atau orang awam. Jadi sayukjo itu diartikan sebagai sebaiknya atau seharusnya itu. Nah, yang ketiga mardibasa, yakni pintar menyusun kata-kata agar semua yang disampaikan mudah dicerna. Harus bisa mengolah kata-kata yang akan disampaikan ke audien ataupun muridnya nanti gimana, apa, dan mudah untuk dipahami oleh seorang murid atau audien tersebut. 4. Mardi walagu, yaitu mampu membuat tembang atau lagu supaya suasana pengajaran lebih syahdu dan tidak tegang. Nah, guru saya itu sering menggunakan tembang-tembang atau sholawatan seperti sholawatan tibil kulub atau yang lain-lainnya agar di sela-sela pelajaran itu nanti tidak membosankan bagi audien atau muridnya itu. 5. Hawi cerita atau kaya bahan cerita agar sang murid mudah memahami kisah-kisah yang menghibur namun syarat makna. Kita juga harus guru sebaiknya juga harus memiliki cerita atau kisah dirinya sendiri di masa lalu atau cerita orang lain yang memberi motivasi kepada murid dan sangat mempunyai makna yang dalam. 6. Mandraguna, yakni kaya keterampilan supaya sang guru berwibawa di hadapan muridnya. Mandraguna ini mengingatkan saya ketika ada cerita sakti mandraguna. Mandraguna itu adalah kewibawaan yang ada di dalam guru ataupun seorang mu'alim. 7. Namung krido, yaitu tajam pandangan batinnya agar mengetahui keadaan batin muridnya. Nah, tahu apa yang dipikirkan muridnya dan tahu apa yang sedang dirasakan oleh muridnya. Kalau Mbah Yai saya itu
selalu mengingatkan kepada santri-santrinya agar selalu berwudu, atau wudu itu sangat penting bagi santri saya. Itu kata Mbah saya. 8. Sambegana, yakni kuat ingatannya agar semua yang diajarkan tidak melenceng dari asalnya. Kuat pikirannya di sini, kuat ingatannya di sini dalam hal teori ataupun tentang pelajaran-pelajaran itu harus ingat step langkah baik langkahnya, agar nanti ketika disampaikan kepada murid-muridnya lagi itu tidak timbul kesalahpahaman di antaranya. Cukup sekian dari saya untuk review buku ajaran silsilah dan ajaran Ma'rifat Jawa. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.